Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Syumbetan dengan NPM 24082013. Jadi pada video ini saya akan menjawab soal final test mata kuliah English Specific Purposes atau ESP. Jadi baik, saya akan mulai dari soal nomor 1. Jadi untuk pertanyaannya, jelaskan pengertian English for Specific Purposes dan perbedaannya dengan General English. Jadi English for Specific Purposes atau ESP dan General English itu merupakan sama-sama pembelajaran bahasa Inggris. Hanya perbedaannya, ESP itu pembelajaran bahasa Inggris yang dibuat untuk kebutuhan tertentu. Jadi orang belajar bahasa Inggris itu bukan hanya untuk bisa berbicara secara umum, tetapi untuk tujuan atau bidang tertentu. Contohnya kayak bahasa Inggris untuk mahasiswa kedokteran, pariwisata, bisnis, atau teknik. Jadi mereka belajar kosakata dengan cara berkomunikasi yang sesuai dengan bidangnya mereka, sesuai dengan jurusannya mereka. Sedangkan General English itu pembelajaran bahasa Inggris secara umum yang tujuannya agar seseorang bisa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti memperkenalkan diri, berbicara dengan orang lain, atau memahami percakapan umum. Jadi kalau disimpulkan perbedaannya ESP dan General English ini, ESP lebih fokus pada kebutuhan dan bidang tertentu, sedangkan General English lebih luas dan biasanya digunakan untuk komunikasi umum begitu. Nah, lanjut untuk pertanyaan kedua. Uraikan dua karakteristik utama ESP dan jelaskan mengapa karakteristik tersebut penting dalam perancangan pembelajaran. Jadi dua karakteristik utama ESP, yang pertama itu ESP berdasarkan kebutuhan peserta didik atau disebut need analysis. Artinya, sebelum membuat sebuah pembelajaran, guru harus tahu apa kebutuhan siswa. Misalnya, siswa pariwisata, mereka membutuhkan kemampuan berbicara dengan wisata asing. Jadi, guru tidak bisanya mengajar grammar. Kemudian yang kedua, ESP memiliki tujuan yang spesifik. Materi yang diberikan tuh harus sesuai dengan bidang yang dipelajari. Misalnya kayak mahasiswa bisnis, jadi belajar bahasa Inggris yang berkaitan dengan dunia bisnis. Jadi karakteristik ini penting karena membuat pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi siswa itu tidak belajar hal yang tidak diperlukan, tetapi belajar bahasa Inggris yang bisa langsung mereka gunakan begitu, yang bisa langsung digunakan di dunia kerja. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Jadi di pertanyaan yang ketiga ini menggunakan studi kasus ya. Jadi studi kasusnya, sebuah lembaga pendidikan di daerah pesisir ingin menyiapkan lulusan yang mampu berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional. Namun, selama ini pembelajaran bahasa Inggris masih bersifat umum. Jadi, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah pendekatan ESP relevan digunakan pada kasus tersebut? Jelaskan alasan Anda. Ya, jawaban saya, pendekatan ESP itu relevan digunakan pada kasus tersebut. Karena apa? Karena tujuan lembaga itu sudah jelas, yaitu menyiapkan lulusan agar sesuai mampu berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional. Jadi dengan menggunakan ESP ini, pembelajaran bahasa Inggris bisa dibuat langsung sesuai kebutuhan mereka. Misalnya belajar percakapan untuk melayani wisatawan, menjelaskan tentang tempat wisata, atau berkomunikasi dalam lingkungan kerja. Jadi ESP lebih cocok dibandingkan hanya menggunakan bahasa Inggris umum karena fokusnya sesuai dengan
kebutuhan di dunia nyata gitu. Lanjut untuk pertanyaan yang keempat, tentukan apakah konteks tersebut termasuk EAP atau EOP dan jelaskan alasannya. Jadi menurut saya itu termasuk konteks EOP atau English for Occupational Purposes. Kenapa? Karena alasannya karena tujuan pembelajarannya adalah untuk kebutuhan pekerjaan atau dunia kerja, yaitu agar lulusan bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional. Sedangkan EAP atau English for Academic Purposes itu lebih fokus pada kebutuhan akademik seperti kayak membaca jurnal, menulis penelitian, atau presentasi di lingkungan pendidikan. Jadi dia konteksnya EOP. Nah, untuk kelima, pertanyaan yang terakhir, sebutkan 2 kebutuhan bahasa Inggris yang perlu diprioritaskan. Jadi menurut saya, 2 kebutuhan bahasa Inggris yang perlu diprioritaskan adalah kemampuan berbicara speaking dan pemahaman kosakata sesuai konteks. Karena speaking itu penting agar seseorang bisa berkomunikasi dengan baik. Di selain itu, memahami kosakata sesuai konteks juga tidak kalah penting karena banyak kata dalam bahasa Inggris itu memiliki makna yang berbeda yang tergantung situasinya. Kan? Ya, jadi dengan paham konteks, kita dapat menggunakan bahasa Inggris dengan tepat dan tidak mudah salah paham gitu. Jadi itulah jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.